Shalom, mari kita segera mulaikan ibadah kita pada saat sore hari ini. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Lucy berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang mengucap syukur buat segala anugerah dan kebaikan-Mu yang boleh senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kalau sampai saat dan detik ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, layakkan kami untuk datang bersekutu dengan Engkau pada saat sore hari ini dalam doa dan penyangkalan diri kami. Karena kami yakin, kami percaya bahwa kami butuh Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami butuh pribadi-Mu untuk terus membimbing kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih banyak buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami, memberikan pengharapan di tengah-tengah kami yang hidup mengiring dan melayani Engkau. Terlebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, biarlah Tuhan urapan baru, kuasa dari Allah boleh menjadi bagian hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kami akan mendengarkan firman-Mu, ada satu oknum kuasa kegelapan yang tidak senang melihat kami, akan mengganggu kami, Tuhan, mengintimidasi kami. Tapi saat ini Tuhan, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak setiap siasat kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang kuat.
Searah Tuhan Yesus yang berkuasa dan naik hal sesuai dinilai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan buka ibadah, doa dan puasa kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Baik, pada kesempatan ini mari kita akan belajar firman Tuhan. Tentu kita sebagai gereja Tuhan pentingnya kita memiliki suatu batinia yang terbentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang ke-57 sampai sampai 58. Sebenarnya ini merupakan suatu kebenaran yang memiliki rahasia yang amat dalam ya, menyangkut pengertian rohani yang dapat membangun iman bagi kita semua. Hal mengikut Yesus saya bacakan dalam Salinan Baru. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Puji Tuhan. Saudara, seperti yang saya sudah katakan bahwa dalam konteks ini sebenarnya mempunyai suatu materi akan firman Tuhan yang di dalamnya mengandung suatu rahasia akan perjalanan iman setiap orang percaya, bagaimana mereka memutuskan kehidupannya untuk mengikuti jalan Kristus. Dan di sini memang jikalau secara literasi, secara tekstual, secara letterlek, kita bisa memahami ya, kita bisa memahami dalam ayat kebenaran ini bahwa ajakan tawaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada seorang yang ingin mengikutinya adalah suatu tawaran yang sebenarnya tidak mengenakan secara daging. Karena Yesus langsung to the point saja. Ketika ada seorang yang mau mengikut dia, Tuhan langsung katakan bahwa sesungguhnya serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Artinya hewan saja itu ada tempat tinggalnya. Hewan ada tempat teduhnya. Hewan ada rumahnya untuk dia beristirahat. Baik itu serigala maupun burung ya. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Di sini ada suatu pemahaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus secara tersirat. Belum terang-terangan ya. Tapi secara tersirat. Namun yang kalau kita renungkan, kita teliti, kita selidiki baik-baik, maksud Tuhan Yesus sebenarnya bahwa siapapun dia yang mau mengikuti akan teladan Kristus, jangan pernah berharap akan materi jasmani atau duniawi.
Siapapun yang mau mengikut dia menjadi anak Tuhan, menjadi hamba Tuhan, dia harus siap menerima keadaannya di dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Karena ternyata Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kuasa, yang memiliki sesuatu kekayaan, di mana kekayaan Allah ini yang diberikan kepada manusia yang terutama adalah kasih dan anugerah. Itu yang terutama. Karena kasih dan anugerah ini yang membuat setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mengalami suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang diselamatkan dari hidup mereka yang sudah ada dalam kutuk dan dosa. Oleh percaya mereka menjadi orang-orang yang berlayak menerima kehidupan atau menerima kemuliaan Allah seperti semula. Di mana manusia diciptakan sudah diberikan suatu kemuliaan daripada Tuhan. Itu tujuan Allah. Ini soal paradigma. Paradigma ini adalah dasar pikiran ya. Pikiran manusia yang fundamental ya. Pikiran manusia yang sudah terbentuk ya. Paradigma ini adalah perspektif, sudut pandang manusia. Nah, disinilah kita akan bisa melihat ya. Kita akan bisa melihat dan merasakan. Ketika mungkin kita yang terbiasa hidup di luar Tuhan, kita bekerja, ya, kita berusaha, kita mencari nafkah, ya, kita mencari materi-materi dunia. Ketika kita menerima firman Tuhan, nah itu ada pergumulan. Ada sesuatu pergumulan dalam pikiran kita. Minimal kita akan bertanya dalam diri kita, apakah seperti itu mengikuti Tuhan? Karena pada hakikatnya mengikuti Tuhan, Tuhan itu tidak mau, Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita jangan mengeluhkan, jangan kita memperdebatkan, jangan kita berusaha mencari apa yang ada di dalam dunia ini. Jangan berusaha untuk mengasihi, mencintai, mengingini segala barang apa yang ada di dalam dunia ini. Karena dunia ini sudah dunia yang dikutuk. Dunia yang tidak akan menghasilkan kehidupan, yang tidak akan memberikan kehidupan kepada manusia. Ya. Tetapi dunia yang justru menghasilkan onak dan duri. Itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 2 ya. Saya lupa itu. 1 Petrus 2 dikatakan bahwa kita ini hanyalah musafir dalam salinan langit. Coba kita buka dulu. Dalam salinan lama itu saya ingatnya kita hanyalah musafir. 1 Petrus 2 itu 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1 ya. 1 Petrus 1. Coba 1 Petrus 2 ayat 11. Saudara-saudaraku Ya. yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Sebagai pendatang atau perantau di dalam dunia ini, kamu apa dikatakan? Menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauhkan diri dari keinginan daging Yang berjuang melawan jiwa. yang berjuang melawan jiwa. Sedangkan jiwamu, jiwa saya dan saudara adalah jiwa yang berasal atau diciptakan oleh Tuhan. Jiwa yang diciptakan oleh Tuhan adalah jiwa yang disiapkan Tuhan untuk mendapatkan kemuliaan yang kekal.
Jiwa yang diciptakan Tuhan dalam diri saya dan saudara adalah jiwa yang akan disempurnakan. Jiwa yang siap untuk dibersihkan dan disucikan. Jadi dalam nasihat Rasul Petrus ini, saudara, bahwa penting bagi kita menyadari bahwa hidup kita ini hanyalah musafir, pendatang, perantau di dalam dunia ini. Tapi banyak orang yang tidak menyadari. Mereka hidup di dalam dunia, tetapi seolah-olah tidak memiliki Tuhan. Tidak ada ketakutan. Ya. Yang mereka cari justru apa yang ditawarkan dunia. Itulah kenapa dalam 1 Yohanes 2 itu menjadi ayat hafalan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang 15, 16 dan 17 ya. Bahwa di situ dikatakan setiap orang yang mengasihi dunia tidak ada kasih Bapa. Ketika orang yang sudah mengasihi dunia dan segala barang apa yang ada di dalam dunia ini, ya tentu akan mengikatkan dirinya. Membiarkan hidupnya itu terikat dengan segala keinginan tubuh, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Atau hidup di dalam jumawa. Segala kesombongan, segala kejahatan, segala kedengkian, iri yang menyebabkan sengketa, pertengkaran, itu karena sudah terikat dengan keinginan daging, keinginan mata, dan ingin hidup dalam jumawa supaya dipuji-puji, supaya dihormati. Hati-hati, jangan sampai kita menjadi seorang hamba Tuhan, anak Tuhan yang suka cari-cari puji. Akhirnya seperti orang Manado mengatakan, istilah orang Manado, jangan jadi orang makan puji. Ya. Namun kita sebagai orang percaya, kita adalah orang yang betul-betul menyadari akan firman Tuhan. Yang kita cari dalam dunia ini hanyalah sia-sia. Kitab pengkhotbah itu sudah menjadi jawabannya dalam hidup kita. Saya rasa menurut pendapat saya, saudara, luar biasa Alkitab ini lengkap sekalian. Sangat lengkap. Wahyu firman ya sesuai dengan apa yang Tuhan sudah ungkapkan itu sudah sempurna ditetapkan. 66 kitab ya. Menjadi sumber jawaban dalam segala kebingungan manusia selama ia hidup di dalam dunia ini ya. Jangan dipikir hamba Tuhan tidak ada kebingungan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Di dalam dia mengiring Tuhan. Pasti ada kebimbangan. Tapi semua jawaban itu datang daripada Alkitab. Ya. Tapi seringkali juga kita menemukan ada suatu hal yang bertentangan dengan logika kita kan. Saya bisa katakan seperti itu karena memang banyak juga hamba Tuhan yang bisa dikategorikan hamba Tuhan yang notabene-nya sudah penuh firman, sudah penuh anugerah. Sudah mengecap kebaikan Tuhan, sudah melihat perkara-perkara ajaib, berjalan bersama kuasa roh, Tuhan mengadakan mujizat, seperti Tuhan yang melihat hamba-hamba Tuhan ini, anak-anak Tuhan ini. Aku teringat akan rindumu, waduh. Aku teringat engkau akan cintamu waktu di padang gurun. Ya, Tuhan melihat kita seperti kekasihnya, seperti pengantennya, sehingga Tuhan selalu menuntun dalam setiap langkah mereka. Akhirnya menjadi seperti tipe gereja Galatia ya, yang awalnya itu mereka hidup di dalam roh, namun diakhiri dengan daging. Ini yang berbahaya. Ini yang kecewa siapa? Ya, yang rugi siapa? Yang kecewa siapa? Yang kecewa Tuhan, ya, yang rugi juga mungkin Tuhan. Dalam pengertian, Tuhan itu sudah memberikan kasih-Nya. Tuhan itu sudah rela mati, ya, rela mati menggantikan kita. Saya tadi malam berpikir waktu anak saya sakit, saya sampai berdoa kepada Tuhan, ya. Ya bukan berdoa dalam sikap doa, bukan berdoa dalam bersujud atau dengan apa? Dengan sikap berdoa, tapi hati saya berdoa. Saya merenungkan anak saya mati lagi. Puji Tuhan, panjang umur anak saya. Merenungkan kalau anak sakit, aduh, udah rasanya semuanya itu seperti berantakan ya, seperti berantakan. Saya berpikir, aduh Tuhan, saya berdamai. Ya, terkadang kalau saya melihat di medsos ada
orang-orang yang sumbangan kasih, karena orang-orang yang sedang sakit kanker, anaknya sudah kena tumor. Tuhan, saya sampai Tuhan, saya berdamai ya kepada Tuhan, kiranya memberikan kesehatan. Saya sampai berpikir, kalau misalkan mungkin anak saya sudah besar nanti, ya mungkin ada kerusakan di organnya, ya mungkin seperti ginjal, itu kan masih bisa diimplantasi. Tiba-tiba itu darurat, mungkin ginjalnya 2. Ini saya bukan sumpah, biar Tuhan yang tahu. Ini saya hanya merenungkan saja. Darurat itu mesti ada ginjal, dan mungkin yang bisa menggantikannya itu hanya orang tuanya. Ya, hanya orang tuanya. Yang mau tidak mau saya harus berikan. Tapi terkadang dalam logika saya, Tuhan, saya juga mau hidup. Itu kan manusiawi seperti itu. Saya bisa aja berpikir, ya udahlah, serahkan aja. Tapi kan secara nurani, ayo kamu membuktikan, bisa nggak berkorban, itu anak kamu sendiri. Pasti ada pikiran seperti itu. Itu pun saya berguru, Tuhan, makanya saya berdamai kepada Tuhan. Ya kalaupun terjadi, saya pun dengan berani, ya biar kehendak Tuhan yang jadi. Karena saya percaya pencobaan-pencobaan yang akan saya alami maupun saudara alami, ya pasti tidak akan melebihi kekuatan. Saya tidak tahu apapun yang terjadi, tapi yang pasti yang saya ketahui, selama saya dan saudara hidup di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan. Rencananya itu pasti indah, ya. Rencananya itu pasti indah. Hanya dengan kalimat iman, hanya dengan perasaan yang seperti itu, yang membuat kita bisa menghancurkan segala hal-hal yang meruntuhkan iman kita, hal-hal yang seringkali menakutkan roh jiwa kita. Ya. Saya percaya saya dan saudara punya pikiran-pikiran ke depan mengenai pelayanan, mengenai keluarga, mengenai anak, mengenai suami, mengenai istri, mengenai rumah tanggamu, mengenai pekerjaan usahamu. Pasti ada ketakutan-ketakutan yang ada, ya. Karena saking kritisnya kita sudah ke depan, bagaimana ini? Karena kita mempunyai pikiran yang kritis, lalu kita hubungkan dengan hidup kita yang tampaknya tidak ada perkembangan. Nah, kita berpikir, kita bisa habis-habisan itu ke depan. Ya. Itu manusiawi. Tapi dengan perkataan iman, kita bisa hancurkan itu. Bukan berarti kita masa bodoh, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Kita berkata dengan iman, saya pasti bisa, Tuhan pasti menolong. Kita pun harus ada usaha, ya. Jangan kita cuma berdoa-berdoa tetapi tidak ada usaha, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan hidup. Penting juga perubahan hidup. Perubahan hidup dalam diri kita, ya, adalah suatu perubahan yang betul-betul selaras dengan iman kita, ya. Artinya kalau kita mungkin misalkan saat ini kita tidak beraktivitas, tapi kita punya kerinduan yang baik, kerinduan yang besar mengenai pekerjaan yang di masa yang akan datang, pelayanan yang besar, ya. Kita punya iman, walaupun kita merasa ini sepertinya tidak maju-maju, tantangan berat, ya. Tapi kita beriman, saya pasti bisa, Tuhan pasti akan perkenankan. Maka kita harus ada tindakan juga, ya. Kita harus ada tindakan, kerja keras, tekun, ya. Jangan kita hanya pangku-pangku kaki, ya. Tidak berani untuk bekerja, untuk bertekun, selalu ya malas, mungkin tidak ada gairah untuk memulai melangkah baru. Terlebih perubahan hidup, ya. Perubahan hidup itu menentukan juga. Karena Tuhan pasti mau melihat juga hidup kita ini. Kalau ketika mereka mau beriman, ketika saya dan saudara mau beriman, yang Tuhan tuntut adalah perubahan hidup. Perubahan hidup, hidup yang berkembang. Kalau mungkin saudara yang dahulu suka berdusta, ya, yang dahulu suka mencuri, yang dahulu mungkin suka bermabuk-mabukan, suka pergi pesta pora, suka apalagi mencuri, melawan orang tua, bermain judi dan sebagainya, ya. Saudara harus ada kerja keras untuk merubah semuanya itu. Merubah semuanya itu. Itu yang Tuhan mau lihat dalam kehidupan kita. Buktikan kalau betul-betul kita mau melihat rencana Tuhan dalam hidup kita yang besar akan terjadi, maka kita harus benar-benar siap
untuk berkomitmen mengikuti Tuhan. Dan kalau mengikuti Tuhan, intinya Tuhan tidak mau mengukur apa yang engkau miliki, ya. Apa yang engkau punyai dalam dunia ini. Tapi yang Tuhan mau paradigma saudara, ya. Perhitungan saudara, logika saudara betul-betul tunduk di bawah firman Tuhan, ya. Tunduk di bawah akan kebenaran. Logika berpikir kita harus mengikuti hikmat daripada Allah. Ya inilah seperti dalam Lukas pasal yang ke-9 ini. Tuhan katakan kepada orang yang di tengah jalan, ya, bertemu Yesus, aku mau mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ya. Ini sebenarnya hampir senada juga, ya. Mirip-mirip seperti cerita dalam Matius 19. Ya, Matius 19 ayat yang ke-16 sampai 26. Di mana ada seorang pemuda yang kaya raya. Dia ingin menjadi baik dan sempurna. Tuhan katakan, tidak ada orang yang baik di dunia. Yang baik itu cuma satu, yaitu Bapa di sorga. Kalau ada manusia yang merasa dirinya baik, berarti dia sama dengan Bapa di sorga. Makanya Paulus selalu mengajarkan kepada jemaat yang sudah mencapai kepada anugerah roh, sudah lahir baru daripada air dan roh, bahwa sesungguhnya, ya, mereka kalau mau bermegahlah dalam Tuhan. Di dalam Efesus juga pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ke-10, bahwa sesungguhnya keselamatanmu itu bukan karena hasil usahamu. Engkau berbuat baik itu engkau berbuat baik, beramal, ya, melakukan kebaikan, sebenarnya bukan itu. Segala kebaikan yang kita lakukan sebenarnya tidak sebanding dengan kasih karunia yang memberikan kita keselamatan. Tidak. Tetapi memang kebaikan itu harus kita buktikan. Karena apa? Karena kita memiliki iman. Iman itu bekerja mendatangkan kebaikan. Itu adalah buahnya. Membuktikan kita mengerjakan keselamatan kita. Membuktikan kita ini mempunyai sebagai suratannya Kristus, suratan yang terbuka, yang selalu mendatangkan kebaikan, bukan yang mendatangkan kekacauan, bukan yang mendatangkan kericuhan, bukan yang mendatangkan akar pahit, bukan yang mendatangkan kerusuhan, bukan, tapi yang mendatangkan kebaikan. Seringkali kan kita terbentur dengan firman Tuhan, selalu kita merasa berada di posisi Tuhan, kami butuh rencanamu yang indah. Ya, firman Tuhan sudah menjawab itu, bahwa sesungguhnya rencana Tuhan itu senantiasa akan mendatangkan kebaikan. Tapi bagi orang yang mengasihi dia, coba kita baca itu tidak mengapa. Salinan lama. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-26, ya. 26 atau 28 saya. Roma 6 ayat yang ke-20. Roma 8, sorry. Roma 8 ayat yang ke-26. 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, orang yang mengasihi Dia itu ada tahap-tahapnya. Mereka yang awalnya dipanggil untuk dipercayakan melakukan pekerjaan, meneruskan pekerjaannya. Ya. Inilah ciri orang yang mau mengikut Tuhan, karena dia begitu mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak salah memanggil orang. Tuhan tidak pernah salah memanggil saya dan saudara. Ya. Kalau saudara saat ini menerima kebenaran, saudara saat ini menerima pengajaran, saudara saat ini menerima anugerah, tentunya saudara adalah orang-orang yang mampu melakukan kebaikan. Jangan kita berada di posisi yang selalu meminta dan menuntut, senantiasa mendatangkan kebaikan bagiku. Ada kepercayaan. Ya, ada kepercayaan kalau kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, teruskan itu kepada orang lain. Ya, jangan cuma hanya menjadi orang yang minta-minta saja. Tidak
Tidak seperti itu. Jangan seperti yang digambarkan, ya. Gambarkan ketika Petrus dan Yohanes yang ada di bait Allah hendak mau beribadah, ketemu dengan orang minta-minta. Ini suatu gambaran gereja, ya. Gereja yang sebenarnya iman yang hanya mengharapkan, ya. Iman yang hanya mengharapkan perkara-perkara jasmani. Ini iman yang tidak bertumbuh. Hati-hati. Kelihatan ke orang yang kelihatannya bersuara, ya, berseru iman, tapi yang dia inginkan, yang dia tuntut kepada Tuhan berkat dalam hal perkara jasmani. Oh, ada seperti itu. Tuhan pasti memberkati kita, ya, dengan gedung gereja, dengan pembangunan gereja, ya, dengan duit yang banyak, dengan mobil yang baru, dengan rumah yang besar, dengan ladang pekerjaan, dengan jabatan kedudukan. Ada seperti itu. Ya memang bisa. Dengan iman kita berkata kita bisa meraih kesuksesan. Tapi tunggu dulu. Kita harus tahu, ya. Kita harus tahu benang merahnya. Benang merah tentang anugerah Tuhan itu tidak semata berbicara tentang jasmani. Yang pertama dan terutama adalah berbicara tentang suatu kekayaan sorgawi. Karena kalau berbicara tentang kekayaan sorgawi dan kekayaan jasmani, itu jauh berbeda. Itu jauhnya itu, perbedaannya itu seperti sorga dan neraka. Ya. Kenapa saya berani mengatakan kekayaan dunia adalah neraka? Karena memang itu alat iblis. Sudah diungkapkan kalau kita merenungkan pertemuan Tuhan Yesus dengan Lucifer itu, dengan iblis. Ketika dia habis berpuasa, apa yang iblis tawarkan? Ya, ada satu tawaran yang iblis berikan kepada Yesus. Iblis cobai, Yesus, engkau melihat sekelilingmu, kerajaan dunia dan kemegahannya aku berikan kepadamu. Wah, asalkan engkau apa? Engkau sujud di hadapanku. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini mulai sujud, ya, mulai tunduk, mulai mencari-cari waktu, mulai mempersembahkan waktu, kekuatan, pikiran, hatinya hanya demi mencari kerajaan dunia. Yang mereka bangun bukanlah bangunan rohani, tapi bangunan kedagingan. Ini yang parah di sini, ya. Bahkan ada hal-hal yang terlihat. Hati-hati loh. Bangunan-bangunan yang kita bangun, ya, yang kita bangun seringkali mengatasnamakan pelayanan kegiatan rohani, kelihatannya bagus, kelihatan rohani. Tapi hati-hati loh. Kita tahu keinginan mata, keinginan tubuh, tapi seringkali kita masih belum mengerti nih cara-cara iblis, kelicikan iblis untuk membuat kita terikat dengan hidup dalam jumawa. Ya. Hidup dalam jumawa yang terjadi dan menjadi suatu hal yang tragedi di dunia perhamba Tuhanan. Itu adalah mengenai kedudukan jabatan. Itu saya harus katakan, ya. Yang walaupun kelihatannya mempunyai misi dan visi rohani ke depan, apalagi kabar pengantin, oke. Boleh saja seperti itu, tapi hati-hati. Semua diukur dari buahnya. Semua diukur dari buahnya. Ingat loh, bahwa sesungguhnya iblis menjelang kedatangan Tuhan, iblis pakai orang-orang yang mudah dipengaruhi supaya ia dapat menduduki, ya, kedudukan di bait Allah. Supaya apa? Supaya disembah. Ingat, dalam 2 Tesalonika 2 dikatakan mereka pun punya kuasa. Kuasa menyembuhkan, tapi semuanya itu palsu. Itu jumawa yang seringkali kita kecolongan itu. Hamba-hamba Tuhan. Makanya jangan cari-cari puji. Jadi hamba Tuhan kalau perlu ya pendam-pendam saja. Ya, pendam-pendam, tidak usah cari muka, tidak usah mau menjilat sana sini. Itu bukan karakter hamba Tuhan seperti itu. Ya kalau mungkin sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan di luar sana di dunia sekuler pekerjaan saja, coba lihat orang-orang yang penjilat, orang-orang yang pembelot, ya, orang-orang yang munafik. Mereka mencari kedudukan itu dengan cara apa? Itu mereka pun terasa dirugikan sekali. Ya. Tapi ini persoalannya dunia rohani. Orang pun mau protes, aduh dia hamba Tuhan. Ya. Bagaimana ya?
dia hidup suci, siapakah saya yang menegur hamba Tuhan? Nah, akhirnya tidak berdaya. Nah, makanya saudara perhatikan ya, perhatikan saudara. Memang hidup dalam kebenaran, apalagi kalau saya merenungkan di zaman Elia. Nah, itu saya suka sekali itu zaman Elia. Elia sebagai nabi, lawan dia itu 400 nabi. 400 nabi. Yang dimana bangsa Israel pun mengakui mereka bisa melakukan mujizat. Tapi ketika diperhadapkan dengan nabi yang sebenarnya, tidak berkutik dia. Tidak berkutik. Memang di zaman sekarang ini seperti zaman Elia, seperti ada lagu. Inilah zamannya Elia. Ada pertarungan karunia di situ ya. Ya memang dalam rahasianya Wahyu 6 itu kuda kelabu itu pertarungan pelajaran putih dengan pelajaran hitam yang membuat ada kekuatan abu-abu. Manusia yang percaya bimbang, mana ini kubu mana, kubu A atau kubu B. Nah, itu yang dikorbankan kan kalau misalkan dalam perpecahan apa yang terjadi? Yang menjadi korban itu jiwa. Tapi banyak mereka yang sudah mengenal firman Tuhan tidak peduli. Saya tidak mengatakan mereka ini tidak tahu menau, tidak sampai terpikir. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak peduli lagi. Mereka tidak takut karena sudah terikat dengan ambisi-ambisi. Ya. Kita belajar bagaimana wibawa Yesus dan pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus tidak pernah memviralkan. Ini pelayanan kami. Malahan ada murid yang, Tuhan, aku sudah membebaskan orang dari kerasukan setan. Aku sudah menyembuhkan orang-orang sakit. Wah, bahkan lihat Tuhan, malaikat jatuh ya dari langit. Tuhan katakan, itu semua karena kuasa Bapa. Kau tidak perlu hitung-hitung semua. Engkau tidak perlu berbangga. Yang kau banggakan justru supaya namamu itu tersurat. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7. Banyak orang berseru-seru, bernubuat, menyembuhkan orang, ya, tapi mereka tidak sadar diri. Mereka pakai wibawa ilahi itu untuk berbuat jahat justru. Karena pada konteksnya Matius 7 itu kan di Matius 7 ayat 20 dikatakan dari buahnya lah kamu kenal. Bahkan saudara kalau naik lagi ke atas, Tuhan Yesus sudah peringatkan, hati-hati dengan serigala-serigala, nabi-nabi palsu. Itu cara nabi-nabi palsu yang kelihatan berseru-seru nama Tuhan tapi tidak dikenal. Karena buah mereka itu buah yang jahat, buah yang busuk. Jadi sebagai jemaat hati-hati juga, perhatikan juga ya. Jemaatnya Efrata Goshen, perhatikan kami juga. Ya, kalau ada hal-hal yang aneh dari kami ya, saudara berdoa saja. Berdoa saja. Ya kalau perlu ingatkan kami, tidak mengapa. Ingatkan kami. Kami ya memang layak dikritik. Jangan kami mentang-mentang sebagai hamba Tuhan tidak bisa dikritik. Boleh kritik. Tapi saya juga selalu ingatkan, hati-hati. Jangan jemaat dengan gembala, jemaat lebih tinggi lagi. Lalu mulai pandang enteng gembala, itu sudah salah lagi. Ya. Tapi dalam hal itu jikalau terjadi ya, saya tidak mau menyatakan perlawanan. Saya cuma ingatkan hati-hati. Hati-hati ya. Tetapi di sini kembali lagi, inilah soal mengikut Yesus. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan mengingatkan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Ya. Dalam hal tempat tinggal ya terkadang jangan kau harapkan itu. Ya. Ini sudah terang-terangan Tuhan Yesus katakan. Itu yang menjadi peringatan bagi kami juga. Ya kalau merenungkan ya secara pribadi pelayanan kami. Dari dulu sampai sekarang kami belum ada rumah. Puji Tuhan di kampung iya. Tapi terkadang saya berpikir, wah biasanya nabi itu tidak dihormati di rumah sendiri. Ya, seringkali seperti itu. Ketika balik kampung, waduh, mungkin bertemu dengan teman-teman lama. Ya bukan so hamba Tuhan kan mana dulu pemabuk. Mungkin kan kita dulu masa lalu kan punya pergaulan yang bebas ya. Jangan nafikan pendeta kan. Udah nggak ada hormat lagi. Biasanya seperti itu. Itu salah satu kasus saja.
Atau kadang memang di kampung karena banyak keluarga yang mereka sudah tidak pakai orang lagi. Biar sudah tapi adekku itu, biar sudah tapi kakakku itu. Sudah, teruskan saja itu mampu terus. Ada yang seperti itu pada kita. Tapi kalau di luar, pelayanan kita betul-betul memang orang menghormati sekali. Itu memang terjadi loh. Ya, terbukti kok Tuhan Yesus di kampungnya sendiri tidak dihormati. Sudah melakukan mujizat, mereka tidak percaya. Mereka anggap enteng. Ini anak Yusuf ya, yang tukang kayu itu. Mereka pandang enteng. Ya. Sama saja. Terkadang dalam hal kabar pengantin, justru di antara torang justru tidak pakai hormat. Ya. Sudah anggap biasa itu. Tapi coba engkau pergi ke bangsa-bangsa. Mereka, haleluya. Pendeta aja manusia. Luar biasa. Itu mereka segan itu ya. Luar biasa. Ya saya bicarakan almarhum saja karena beliau sudah dipanggil Tuhan. Jadi terserah saya mau puji-puji. Ya kalau masih ada orangnya saya tidak mau puji-puji. Ya. Dan ini tidak ada sangkut pautnya dengan saya juga ya. Itu urusan mahkota beliau. Beliau saja ya maaf kata. Ya mungkin kalau di luar ya. Kalau di luar pelayanan dikenal baik sama Tuhan. Walaupun memang ada tantangannya. Tapi terkadang kalau di luar, banyak orang, segan sekali. Ketika beliau dipanggil Tuhan, banyak yang, jadi sakit, jadi kecewa. Kenapa Tuhan? Merasa, kenapa Tuhan? Ya, merasa kehilangan sekali. Tapi di keluarga sendiri, ya, terkadang diremehkan, ya. Ya, saya tidak mau cerita lebih lah. Terkadang seperti itu. Karena memang semua sudah diungkapkan di firman Tuhan. Ya. Ini bisa kita hubungkan kok. Di dalam keluarga juga itu bisa terjadi 3 lawan 2, 2 lawan 3. Ya. Orang tua menyerahkan anaknya atau anaknya menyerahkan orang tua. Itu yang terjadi. Sedangkan dalam ruang lingkup murid-murid Tuhan Yesus, siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Orang Farisi. Tidak, ya memang termasuk andil juga. Karena bagaimanapun orang Farisi ini juga adalah anak. Bahkan dianggap kekasihnya Tuhan. Kok kekasihnya sendiri yang menyerahkannya? Hati-hati. Kita di kabar pengantin teriak-teriak kita adalah pengantin Kristus. Kita sendiri yang akhirnya menyesatkan Kristus. Menyesatkan saudara seiman gitu. Ya, terkadang seperti itu. Makanya kita harus menghindar. Cara mengikut Tuhan itu yang membuat kita seringkali rusak pikiran kita. Tersesat pikiran kita. Karena kita terpengaruh, disesatkan oleh iblis. Iblis tidak ada lain senjatanya selain daripada mengangkat keinginan saudara, mengangkat keinginan dunia saudara. Ya. Coba kita baca itu yang terjadi dalam jemaat Korintus. Dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua mulai dan ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang kedua. Ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Ya. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, ini pernyataan Paulus bahwa gereja Korintus ini memang akan siap dipertunangkan kepada Kristus ya. Karena mereka sudah lahir baru. Ini penting selalu saya ingatkan ya. Untuk menjadi pengantin Kristus syarat-syaratnya, tahap-tahap imanmu yang kau harus lakukan. Jangan kau cuma beriman tapi engkau tidak melakukannya. Harus melakukannya. Lahir baru daripada air dan roh. Baptisan air, baptisan roh. Sampai kepenuhan roh beroleh anugerah. Dan yang terpenting buktikan kalau hidupmu memiliki anugerah. Anugerah roh itu mengajarkan kamu untuk melakukan tindakan-tindakan perbuatan yang baik. Di mana hidupmu, orang atau dunia akan melihat bahwa engkau mempunyai Allah, mempunyai Roh Kristus yang senantiasa mendatangkan kebaikan. Jadi sekali lagi ya saya ingatkan, jangan cuma bisa meminta, menuntut, engkau pun harus bisa. Saya katakan orang yang dewasa imannya adalah orang yang tidak menuntut mujizat lagi, sebab dia sudah dipercayakan untuk melakukan mujizat, bukan lagi kita berkanjang di dasar-dasar lagi. Tidak perlu minta mujizat. Engkau menjadi orang dewasa yang selalu mengikuti kehendak Tuhan. Engkau mungkin kena sakit, engkau berdoa
Doamu pun mungkin, Tuhan kalau engkau sembuhkan, puji Tuhan, saya akan lebih bersungguh-sungguh melayani pekerjaanmu. Mungkin engkau punya visi misi, Tuhan kalau engkau sembuhkan, saya masih mempunyai tugas untuk melayani kaum keluarga saya yang ada di kampung saya. Oh, Tuhan bisa sembuhkan itu. Dan jawabanmu, tapi kalau memang sampai di sini ya Tuhan, terima kasih. Kau tidak perlu minta mujizat seperti layaknya engkau masih bertumbuh. Wah, kalau masih bertumbuh ya wajah Tuhan, sembuhkan Tuhan. Ya, seolah-olah engkau takut kalau engkau mati masuk neraka. Nah, harusnya dewasa ya Tuhan, berserah. Seperti doa Tuhan Yesus kan. Kalau doa Tuhan Yesus, coba bayangkan kalau Tuhan Yesus anak rohani. Ya, itu tidak, perkataannya itu tidak sampai kepada Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oh, yang ada Tuhan merengek, Tuhan kasih lepaskan cawan ini. Kita tidak kuat Bapak, kita tidak kuat, takut kita. Ya, secara manusia. Coba, apa yang mau disaksikan di situ? Misi daripada Mesias itu sia-sia. Ya kan? Tapi Tuhan katakan ya biar Jo mati. Ya, biar Jo. Biar yang penting kehendak Tuhan. Ya kan? Saya ngomong ini main keluar-keluar aja, padahal ya saya harus katakan terkadang saya kalau sudah sakit aneh-aneh, sudah pikiran negatif juga. Terkadang Tuhan saya berdamai, ya. Saya berdamai. Yang selalu menjadi alasan Tuhan saya masih mau melayani pekerjaan. Itu pun tapi ada hati kecil saya mengerti ya. Saya mengerti, saya sudah tahu pengajaran, saya sudah tahu firman ya. Sampai akhirnya saya berani Tuhan, ya terserahlah. Engkau tahu kerinduanku, tapi ya hidupku ada di dalam tangan-Mu. Ada ketakutan. Bukan takut masuk neraka ya. Mungkin kalau saya pribadi terkadang takut belum berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya merasa manusia, saya masih ada salah. Mungkin perlu bersihkan. Perlu banyak yang harus saya bayar harga. Ya mungkin kehidupan saya yang lama, ya ketika saya dipanggil oleh Tuhan masuk sekolah Alkitab dan saya boleh melayani pekerjaan Tuhan, biarlah saya tunaikan tugas pelayanan saya. Saya sampai berpikir ya Tuhan, sampai kapanpun ya umur saya ya puji Tuhan. Beberapa hari yang lalu kami adakan Beston ya itu perkataan Tuhan ya lewat nubuatan, siapkanlah dirimu, aku akan untuk menghadapi pekerjaan Tuhan yang besar. Saya tidak tahu ya Tuhan itu maksudnya seperti apa, tapi kan paradigma kita sebagai yang sudah mengenal pengajaran ya, pekerjaan Tuhan yang besar, haleluya, kegerakan besar. Kalau sudah di kegerakan besar, memang betul saudara, kalau kita renungkan kegerakan besar itu kita sudah dikejar-kejar ya. Memang kita itu betul-betul merasakan seperti apa yang Paulus katakan ya. Kami ini seperti rasul yang sudah dianggap seperti sampah bagi dunia ini. Kami adalah orang yang betul-betul siap disembelih dimanapun mereka pergi, siap disembelih, siap mati ya. Sehingga dalam duka cita batin Paulus pun mengatakan, dalam duka citaku aku tetap bersuka cita. Oh, itu yang berat seringkali ya. Tapi ya ini menjadi pengharapan kita. Kau sudah di kegerakan besar, sudah pasrah saja. Ya, tinggal bagaimana kita mengikuti kehendak Roh. Tapi memang harus dibersihkan dulu. Kalau sekarang ini, aduh Tuhan tolong. Kalau sudah di kegerakan besar, oh haleluya. Fokus kita itu betul-betul sudah memuliakan Tuhan. Karena sudah dibersihkan. Ya. Makanya Tuhan katakan akan ada pembersihan sebelum masuk ke gerakan besar. Supaya di kegerakan besar jangan ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 kubu lagi. Tidak mungkin. Itu sudah tidak ada lagi yang namanya kotak-kotak. Semua mengikuti arus. Sekarang ya terjadi. Seperti Paulus katakan, memang di antara kamu akan ada perpecahan. Tapi itu pun diizinkan Tuhan supaya teruji. Mana yang setia. Mana yang murni. Yang murni mengikuti akan pengajaran dan kehendak Tuhan. Dia bisa pertahankan esensi dari kabar pengantin. Kalau kita sudah sama-sama tahu hidup di dalam kasih, hiduplah dalam kasih. Ya. Hiduplah dalam kasih. Penghakiman yang kau lakukan, penghakiman secara adil yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ukuran yang kau pakai bukan ukuran sendiri. Ya. Sehingga engkau menghubungkan, oh ini berbuat najis, oh ini berbuat kotor, ini munafik dan sebagainya. Oh ini masa lalunya. Oh, coba kalau kita ngomong begitu tiba-tiba ada
sang hakim yang ada. Ngana punya masa lalu di mata kita. Kita ndak ungkit-ungkit. Kita mati for ngana. Kalau kita ungkit-ungkit, ini bahasa bebas Tuhan. Misalkan menurut saya. Kalau kita ungkit-ungkit, ngapain kita mau mati di kayu salib? Enak saja. Bersihkan dulu, baru kita mau mati for ngana. Bisa aja seperti itu. Tapi manusia ndak peduli. Ya, kalau sudah ambisi, sudah itu. Tidak peduli. Yang diingat, yang ukuran yang dipakai hanyalah manusia. Inilah mengikut Tuhan bukan soal kedagingan, bukan soal tempat istirahat. Ini kan berbicara materi, berbicara rumah, ya, berbicara gereja, segala perkara jasmani. Tidak ada itu, tidak pakai. Kalau betul-betul mau mengikut Tuhan, ya, Tuhan ambil standar. Kalau hewan saja punya, engkau anak manusia tidak punya. Bayangkan standarnya seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau zaman sekarang ya banyak. Mungkin termasuk saya juga. Saya pun tidak mau membela diri. Tetapi ya begitu. Masih banyak kita berpikir, kita berkompromi. Ya. Berbicara tentang bantal, tentang rumah yang dihubungkan dengan serigala masih ada liangnya. Burung masih ada sarangnya. Itu kan berbicara tentang perkara-perkara jasmani yang masuk akal. Terkadang mau melayani Tuhan masih berpikir itu kan. Bahkan orang masih membangun gereja, bukan gereja rohani, batin, tapi yang diandalkan bagaimana membuat mewah. Oh, gereja New Ephrata. Oh, puji Tuhan masih sewa, kasihan. Kemarin baru runtuh. Puji Tuhan tidak makan korban, ya. Ya. Dari dulu, sekarang, dan tidak tahu nanti, kami pun hidup di Jakarta masih mengontrak. Haleluya. Belum ada rumah, belum ada tanah di Jakarta ini. Apakah ini yang dimaksud? Tidak ada. Ya, jangan berharap engkau ada rumah. Tapi kalau rumah di kekekalan, engkau sudah pasti ada. Nah, tapi kan sekarang orang kadang cuma karena ya begitulah, cari pelayanan, cari ladangnya Tuhan, tapi dengan cara-cara yang membuat sengketaan, ya. Doa-doanya ya seperti itu. Yakobus 4 ayat 1. Ya. Coba kita baca. Yakobus 4 ayat 1. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana terjadinya sengketa tanah, pelayanan, ladang Tuhan, ya? Mengatasnamakan apa lagi? Ya. Dari mana itu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuh? Hawa nafsu yang saling berjuang. Ya. Masing-masing ada ketegaran hati. Selalu saya kaitkan bagaimana hubungan gereja dengan Tuhan itu digambarkan Efesus 5 seperti suami istri. Lalu dalam kitab Injil Tuhan katakan, Tuhan memberikan suatu gambaran. Suami istri itu kalau mau merujuk lagi tapi masih Tuhan Yesus katakan, karena ketegaran hatimu sehingga Musa membuat surat cerai. Ya. Jadi kita bisa memahami, terkadang perpisahan yang sampai bercerai itu karena masih ada ego di antara keduanya. Ya. Tidak ada yang mau mengalah di situ. Masing-masing mempertahankan tegar. Iya yang salah, ya dulu sini minta maaf ke kita. Nah, begitu juga sebaliknya. Dia yang salah, masa kita yang mau minta maaf? Ada kan seperti itu. Gereja dengan Tuhan, aduh kalau gereja masih kepala batu, masih ego, merasa diri benar, waduh. Juga seringkali digambarkan kita mempunyai satu kandungan, ya. Kita mempunyai satu ibu yang melahirkan kita, ya. Kain dan Habel. Apa yang terjadi? Karena salah satunya ada ketegaran hati, yang terjadi apa? Kadang itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Karena iri campur, ya. Karena mesbah pelayanan, mesbah persembahan. Kalau sudah berbicara persembahan, ya, mesbah persembahan sudah itu menyangkut jiwa-jiwa, menyangkut jemaat. Ya, jadi harus hati-hati juga. Kita harus mengerti akan itu. Sampai mana tadi? Yakobus 4 ya. Kenapa ada persengketaan? Karena masih ada nafsu. Ada sesuatu yang kita kejar. Saya ingatkan, entah itu karena kita sudah terikat keinginan tubuh menyangkut perut. Nah,
Paulus pernah mengatakan dalam Roma, dalam Filipi, hati-hati. Ada orang yang melayani Tuhan, melayani Kristus hanya demi kepentingan perutnya. Ya, hati-hati, itu hamba Tuhan. Ya. Kalau anak-anak Tuhan, ya tidak boleh juga. Kami tetap katakan, ya biasanya kita berbicara di sini ya langsung dari atasnya saja, langsung dari arasnya, supaya ke bawahnya itu bisa mengikut. Seperti kami. Itu berbahaya, keinginan tubuh, hati-hati. Keinginan tubuh itu menyangkut nafsu, keinginan mata, nah itu menyangkut nafsu, kau terpengaruh. Kau merasa cemburu, oh yang sana kelihatannya bangunannya tinggi, saya harus bangun tinggi lagi, tinggi-tinggi, saya perlu buat gereja setinggi gedung. Ya, pelayanan sana besar sekali, tampaknya pelayanan sana 30 orang, saya harus mencari jiwa 50 orang. Tidak mampu mendapatkannya, Yakobus tadi meneruskan. Engkau tidak mendapatkan karena engkau salah berdoa. Engkau salah meminta. Ya, yang kau minta itu, engkau minta jiwa-jiwa karena engkau ingin bersaing dengan BPJ yang sebelah. Padahal engkau satu, ya. Engkau satu di dalam organisasi, engkau satu di dalam Tuhan. Engkau sama-sama hamba Tuhan, dilantik dengan urapan yang daripada Tuhan. Memiliki satu ibu, satu pengajaran, tapi engkau masih ada sengketa. Itu kan aneh. Ya. Yang kau minta hanya untuk bersaing, oh Tuhan berikan. Akhirnya ketika engkau mendapat, engkau membunuh, ya, engkau berbuat jahat dengan cara-cara yang licik, engkau mencari jiwa. Yang penting sudah kumpul saja foto, sebagai laporan. Nih dokumentasi, lihat nih jiwa saya banyak. Padahal itu cuma jiwa-jiwa yang cuma 1 hari itu datang. Supaya kelihatan, pelayanannya banyak sekali ya. Kalau engkau yang berbangga walaupun cuma 5-7 ekor domba, berbanggalah. Lebih bagus itu, yang penting engkau jujur. Engkau tidak memanipulasi pelayanan. Engkau betul-betul memelihara, mengajar mereka sampai kepada suatu kesempurnaan iman. Walaupun sedikit, tapi mereka punya akhlak, adab yang betul-betul didasari dengan pengajaran. Mereka mempunyai hidup dalam kasih seperti jemaat Philadelphia. Itu jauh lebih berharga daripada yang ribuan-ribuan di sana. Ya. Tapi nggak jelas, tanya siapa gembalamu? Nggak tahu siapa, namanya lupa saya. Tadi khotbah apa? Nggak tahu khotbah apa tadi. Ya cuma datang bapak gitu. Cuma dipanggil deng makanan ya, roti bungkus deng apalagi itu, nasi bungkus. Itu selain menyesat, itu selain merusakkan jiwa itu, ya, itu sudah memberikan teladan kepada jiwa-jiwa di luar sana. Oh ternyata begini kehidupan Kristen. Oh begini ya cara mereka mencari jemaat. Ada yang mungkin terikat, tapi terikat mereka ada kemauan karena kita enak juga ya ke gereja sini, diantar jemput, dikasih makanan, dikasih ongkos. Wah boleh juga. Nah, akhirnya iman mereka itu bertumbuh yang menghasilkan buah yang busuk. Kasih yang mereka miliki kasih pura-pura. Kasih mau mengikut Tuhan karena ada bantal untuk meletakkan kepala. Ada fasilitas. Waduh kasihan. Udah terus-terus aja begitu. Melahirkan jiwa-jiwa yang rusak. Akhirnya kebun anggur Tuhan rusak. Ulah siapa? Ulah rubah-rubah. Ya. Makanya orang-orang yang mengerti pengajaran, orang-orang pilihan Tuhan harus berani mengusir rubah-rubah ini. Seperti Elia. Ya. Elia sudah tahu ini pekerjaan Tuhan. Ya. Di tengah-tengah bangsa pilihan Tuhan, ada nabi-nabi yang menyesatkan. Elia hantam itu. Ya. Ada peperangan karunia-karunia. Waduh. Tidak takut. Memang ada masanya, saya tidak tahu kapan. Tapi ada masanya mungkin Tuhan akan izinkan. Kita akan bertarung soal karunia. Bukan mau saling unjuk gigi. Ya tidak tahu situasinya seperti apa. Saya juga tidak mau berimprovisasi. Tapi ya kenyataannya memang sudah terjadi kok. Yang satu karunia Tuhan berbicara ini. Yang satu berbicara lain. Ini yang betul. Padahal dalam 1 Korintus 12 dikatakan roh yang sama. Coba kita baca. 1 Korintus 12 ayat 5, 6, 7 mulai. 1 Korintus 12 ayat yang kelima mulai.
Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, ya. Terus. Dari ayat 4 coba. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa karunia tetapi roh yang bekerja itu satu, ya. Yang bersumber dari Allah, ya. Terus. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Ya, rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Berbeda-beda tempat, ya. Tetapi yang diajarkan itu, yang kita ajarkan menyembah hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Teladan hidup yang kita ajarkan adalah teladan Kristus. Nah, itu rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan, ya. Cara-cara melayani dengan talenta karunia. Tapi yang kita kerjakan itu hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan gembala, pendeta, rasul, dan sebagainya. Bukan. Tapi memuliakan Tuhan. Terus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya. Dalam hal mujizat pun yang mengerjakan itu kuasa Tuhan. Jangan engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Engkau merasa hebat, ya. Sekarang ada itu di Manado yang lagi viral, mungkin sudah lama juga ya. Semut jalan ya. Habis jalan ya kameramen lihat, sudah berjalan, pas kameramen sorot ke pendetanya, dia sudah lari ya. Nah itu, ada seperti itu. Ya saya mau mengatakan itu palsu, ya tidak bisa juga dikatakan palsu. Saya pun tidak mau berasumsi. Tapi yang selalu saya ingatkan, ya, selalu pengajaran mengatakan hati-hati. Ya, hati-hati. 2 Tesalonika 2 itu selalu menjadi ukuran bagi kita supaya kita waspada. Ada orang yang meninggikan dirinya di bait Allah. Artinya bait Allah itu berbicara tentang rumah Allah, tentang kegiatan rohani, tentang kedudukan organisasi rohani. Bisa berbicara seperti itu. Berbicara tentang pemimpin-pemimpin rohani. Itu mereka mencari tempat itu, tapi untuk menyesatkan. Ada seperti itu. Lebih baik bacalah 2 Tesalonika 2 ayat yang pertama mulai. ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, Ya. seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, jadi begini ya, sebelum dilanjutkan. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan, jangan lekas bingung. Engkau melihat mujizat, engkau melihat perkara-perkara ajaib terjadi, lalu itu engkau anggap, inilah hari Tuhan. Tunggu dulu, hari Tuhan yang sebenarnya justru akan terjadi murtad dulu. Nah, terjadi kekacauan dulu. Karena memang di masa tribulasi itu, ya ini bukan berbicara tribulasi tentang zaman antikris ya. Maksudnya menjelang kedatangan Tuhan itu, artinya kegerakan besar. Kegerakan besar itu ada kekacauan. Kekacauan itu memang terjadi secara murni supaya ada suatu perbedaan, kelihatan tuh mana yang murni. Nah, makanya Maliaki 3 ayat 18 mengatakan akan ada suatu masa perbedaan antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Ada orang benar, ada orang fasik. Itu akan kelihatan sendirinya. Ya. Mereka akan menunjukkan batang hidungnya, taringnya sendiri. Ya. Sekarang ini, makanya sekarang ini zaman-zaman pembersihan. Pembersihan di sini sebenarnya begini ya. Ini kalau menurut saya percaya baik saya maupun saudara, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain. Sekarang hati kita ini sedang dipengaruhi. Hati-hati loh. Sedang ada bisikan-bisikan yang membuat begini, jalan ini, jalan begini, jalan A, jalan B. Bagaimana kalau begini? Wow, itu iblis memang lembut sekali bercerita. Di masing-masing situasi pendapat, apalagi ketika engkau terpuruk, ketika engkau mengalami tekanan, itu iblis memberikan jalan keluar, memberikan alternatif. Tapi alternatif iblis jangan engkau percaya. Selalu engkau ingat firman Tuhan Yesus pernah berkata bahwa iblis sejak dahulu pembunuh. Ya, dia adalah
pendusta. Ya. Walaupun iblis memberikan suatu gambaran, ya, ilustrasi visual dalam pikiranmu, ya, tentang bayangan-bayangan hal-hal yang ke depan, tampaknya ini oke juga ini. Ya, jangan tertipu, ya. Jangan tertipu. Hati-hati. Saya percaya semua umat manusia akan mengalami hal yang sama. Akan merasakan godaan-godaan itu, saudara. Tinggal bagaimana kita memerisai hati kita, ya, dengan firman Tuhan. Kalau kita tergoda, pasti kita akan korup, ya. Saudara bekerja, saudara melayani, saudara berusaha. Itu di masa-masa sulit ini, saya tidak mau mengatakan masa ini masa yang akan berkembang, dunia akan membaik. Tidak, saya percayakan firman Tuhan, dunia akan hancur. Makanya akan menjadi sesuatu perkara yang bodoh. Engkau adalah orang-orang yang sudah diperlihatkan, ditunjukkan, diberitahu, sudah diberi warning. Dunia ini akan hancur. Tapi engkau masih ingin mengejar dunia, berarti engkau sama saja bunuh diri. Ya. Artinya dalam hal ini bukan berarti kita nggak mau bekerja lagi, enggak. Tetap saudara jalani aktivitas melayani di dunia ini, tapi dengan jalur yang dikehendaki Tuhan, dengan cara-cara Tuhan, itu saja, ya. Selama engkau jalani cara-cara Tuhan, maka cara Tuhan memberkatimu, engkau akan melihat suatu berkat yang besar. Itu, ya. Jadi hati-hati, itu yang saya ingatkan, ya. Jangan sampai kita menjadi bimbang, ya, di masa-masa sulit ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel perjalanan di padang belantara, tidak ada suatu kesempatan, tidak ada harapan mereka mencari air, mencari makan. Dari mana, saudara? Tidak ada di padang pasir itu. Saudara mau cari apa? Hewan pun tidak ada. Mau tanam jagung, mau tanam kebun anggur, nggak bisa. Itu tanah gersang. Apalagi mau cari air. Nah, makanya Tuhan tolong mereka dengan cara yang ajaib. Dari batu keluar air. Siapa yang mau sangka, ya. Lalu Tuhan beri makan, diberikan mana yang jatuh dari langit. Tidak terfikirkan, ya. Sempat bangsa Israel ingin meminta daging, Tuhan tetap akan berikan, ya. Tuhan berikan, tapi ya mencelakakan mereka. Ini sesuatu hal yang lebih, jangan selalu meminta dengan suatu perasaan yang cukup, ya. Itu sudah aman, ya. Memang yang paling sulit bagaimana hidup kita itu menahan diri. Tidak terlalu kenyang, tidak juga terlalu lapar, tapi meminta yang pas. Nah, itu gimana ya? Pergumulan pasti ada. Rasanya ingin kenyang, tapi karena kita menahan diri demi kebenaran, disitulah ada suatu pergumulan, ada rasa sakit, ada sesuatu yang kurang. Tapi sebenarnya itu menyehatkan saudara, ya. Saya percaya seperti orang olahragawan, atlet-atlet. Mereka itu menahan diri sekali loh demi menjaga kesehatan. Mereka kalau melihat daging berminyak, makanan gulai, ya, sop kaki babi, brenebon, ayam woku berminyak-minyak lagi, es krim, apalagi es brenebon, es campur, itu rasanya. Tapi coba lihat, mereka mungkin kalau dalam berjemaat, mereka yang berusaha hidup sehat, mereka tidak berlebihan. Mereka mungkin cuma ambil nasi sedikit, tapi yang mereka banyakin itu sayur yang tidak enak di tenggorokan, ya. Tapi yang mereka biasakan itu daripada daging yang kelihatan enak berminyak, tapi itu membawa penyakit. Terkadang kita juga seperti itu, ya. Kita harus bisa menahan diri, ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu firman Tuhan yang diingatkan, yang datang kepada kita. Mengikut Yesus itu, ini bukan soal perkara dunia, saudara, ya. Supaya ketika kita mengikut Yesus, artinya Tuhan ingin dalam kehidupan kita, jangan memikirkan, jangan menggantungkan harapan kita daripada dunia ini. Percaya saja, ikut saja Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan percayakan dalam diri saudara. Kalau hal-hal utama saudara pertama-tama lakukan, saudara utamakan, yaitu kerajaan dan kebenarannya, hal yang lainnya itu akan Tuhan berikan. Tuhan pasti akan berikan, karena kebutuhan jasmani itu adalah kebutuhan yang termasuk yang lainnya.
itu hanya bonus, saudara ya. Ingatlah, di dalam sebagai ayat penutup di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 mengatakan, Roma 14 ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, tapi ini soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh anugerah Roh Kudus. Itu yang terpenting. Pelayanan saudara dalam melayani Tuhan, kalau saudara hidup dalam doa dan puasa, kuasa Tuhan akan betul-betul terjadi dengan sempurna. Ya, keberhasilan pelayanan. Engkau pun yang bekerja, berusaha, berbisnis, tapi engkau tetap melekat dengan Tuhan dengan melakukan kehendak Tuhan, berdoa dan berpuasa, keberhasilanmu itu akan mengikutimu. Bukan engkau yang mengejar, tapi mengikutimu. Karena Tuhan yang mempunyai emas perak, saudara. Kalau engkau bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mengutamakan kerajaannya, oh pasti itu Tuhan akan memberikan kecukupan. Tuhan akan limpahkan. Tapi bagi orang yang betul-betul dipersiapkan Tuhan untuk berkat yang berlimpah. Jadi semua bukan soal makanan minuman ya. Bukan berarti ini mengajarkan kita tidak perlu makan, tidak perlu minum. Tidak. Artinya ada sesuatu yang penting damai sejahtera. Karena percuma engkau makan makanan enak tapi tidak ada damai sejahtera di antara sesamamu. Engkau satu hidangan, satu meja di restoran, tapi engkau itu punya perang dingin dengan sesamamu atau dengan kaum keluargamu. Engkau tidak akan menikmati makanan enak itu ya. Setiap suapanmu itu yang ada engkau mikirkan dia. Dia mau ngomong apa lagi? Dia mau berpikir apa lagi? Ya. Itu jadi serba negatif thinking ya. Terus sukacita, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang penting damai sejahtera, kebenaran dan sukacita yang daripada sorga. Itulah yang betul-betul kita cari. Barang siapa yang mau mengikut Tuhan, dia akan mengejar kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan pasti akan membuahkan hasil. Jangan khawatir, memang akan ada tantangan, tapi pasti ada kemenangan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan sore hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Kalau ada suatu perkataan yang menyimpang dari firman-Mu, ampunilah hamba-Mu. Tapi jikalau Tuhan apa yang hamba-Mu katakan semuanya adalah isi hati-Mu, Engkau meteraikan dalam hati kami Tuhan. Biarlah semakin hari Engkau tambahkan hikmat pengetahuan bagi kami semua yang mau dan rindu belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak salah melangkah, kami tidak salah memilih jalan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemenangan, keberhasilan, keberkatan, kemuliaan yang daripada Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sebab cara hidup kami, sebab jalan yang kami pilih adalah jalan yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami tidak berbuat curang, kami tidak berbuat jahat, tapi kami melakukan hal yang jujur di mata-Mu. Kami setia, kami komitmen Tuhan untuk melakukan kebenaran. Segala sesuatunya yang kami kerjakan semuanya atas dasar takut akan Engkau, berdasarkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan iman kami selalu. Kiranya Tuhan Engkau tanamkan benih firman yang hidup di tanah hati kami, agar dia dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah-buah, sehingga dapat memuliakan nama-Mu. Kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Teguhkanlah firman-Mu jika Engkau berkenan di dalam persekutuan kami. Biarlah kami di tempat ini maupun saudara kami yang menyaksikan dari rumah boleh tetap merasakan hal yang sama. Hadirat-Mu Tuhan boleh menjamah, boleh melawati, menyembuhkan, memulihkan hidup kami dan memberikan kekuatan baru bagi kami,
agar kami Tuhan dapat menjalani hari-hari yang penuh tantangan, tetapi dengan harapan dan kemenangan yang daripada-Mu. Oleh sebab itu berkat dalam penyembahan yang kami akan peroleh ini seringkali diintimidasi oleh iblis, dihambat oleh pekerjaan kuasa kegelapan. Dia coba mengganggu, mengintervensi pikiran hati kami dengan berbagai cara. Itulah sebabnya kami memanggil nama-Mu, menolak segala kuasa kegelapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Iblis, engkau tinggalkan perhimpunan kami. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribidis airibidit rai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, sungai dari air pelukanku. Oh, sungai dari air mengalir dalamku. Oh, sungai dari Allah, puaskanku. Oh, sungai dari Allah, kerinduanku. Lelai di kau, Hallelujah.
Demi come tonight. Demi come to know the say. Demi come try. Robert to know the come to know the cry tonight. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya ganti segala domba-domba. Hai hamba-hambaku dan anak-anakku, berbahagialah kamu karena aku ada di tengah-tengah kamu. Be great tonight. Aku hadir untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah meninggalkan kamu. Need to know the cry tonight. Sebab itu tetaplah kamu setia di dalam aku. Apply to know the cry. Dalam keadaan apapun yang kamu hadapi, hambaku dan anak-anak, tetaplah kamu setia melayani pekerjaanku. Milik kamu terakhir tonight. Aku ada di tengah-tengah kamu saat ini dan memperhatikan setiap kamu yang datang kepadaku. Mekan tonight, aku tahu segala perkara. Declare the Lord tonight. Karena ketujuh biji mataku yang sempurna dapat memandang tembus sampai kedalaman hati kamu. Aku tahu setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku. Declare the Lord to know the cry. Maka bagi dia berbahagia karena ada berkat-berkat yang aku taruh dalam hidup mereka. Declare tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu telah mendengarkan firman-Ku. Let's become to know the tonight. Firman-Ku itu adalah aku sendiri. May the Lord to know the cry. Aku telah meminjam bibir mulut hamba-Ku untuk menyampaikan isi hatiku kepada kamu. Declare the Lord tonight. Jangan ada di antara kamu yang mendukakan aku. Let it come to know the cradle tonight. Ingat kamu baik-baik di hari-hari ini. Aku mau perbaiki kehidupan kamu dengan kebenaran firman-Ku. Ya, to know the cry. Karena aku tidak mau usaha kamu menjadi sia-sia kalau tidak ada pertobatan dalam hidup kamu. Nevertheless, I want to know the cry. Aku mau supaya kamu harus menjadi teladanku. But know the cry dalam tonight di dalam kamu melayani pekerjaanku. Karena begitu banyak rahasia-rahasia kebenaran yang boleh aku ungkapkan bagi kamu. Hamba-hambaku dan anak-anakku, betapa aku mengasihi kamu. Betray Lord tonight. Aku mau bawa kamu pada jalan yang benar. I see come tonight. Yang mempunyai suatu kepastian kehidupan yang kekal kamu akan miliki. Ready come to know the cry. Jangan kamu terpengaruh dengan keadaan yang ada di saat-saat ini. Yang hanya bersifat sementara kamu ada di dalam dunia. But know the cry. Tapi aku mau ikutilah teladan firman-Ku. Declare dulu tuna di cry. Aku inginkan dalam setiap kehidupan kamu menjadi orang yang rendah hati, yang mengasihi dan mencintai satu sama yang lain. Karena kamu sudah mengerti bahwa kamu adalah satu tubuh di dalam aku. Melo di cry dulu tonight. Tetapi berbahaya bagi dia yang tidak mau mengerti di kerajaan dan mengizinkan roh lain masuk dalam hidupnya sehingga memporak-porandakan iman percayanya kepadaku. Di kerajaan hambaku dan anak-anakku, declare the Lord tonight. Waspadalah kamu dengan berhati-hati. Background list ada both to know the cry.
Baca terus tentang firman-Ku dan pengajaran yang aku telah ajarkan bagi kamu. Di mana begitu besar rahasia kebenaran aku boleh ungkapkan bagi kamu. Dan kamu adalah orang-orang yang beruntung dan bahagia hidup di dalam aku. Karena aku tidak pernah menyimpan dan menyembunyikan sesuatu rahasia tentang keselamatan. Ready control dilicunaudika. Sebab itu hambaku dan anak-anakku, kembali perbaiki hubungan kamu dengan aku. Perbaiki hubungan kamu dengan aku. Be cry the Lord to now the cry. Karena masanya sudah dekat. May come to know the cry. Kuasailah diri kamu dan jadilah kamu tenang, supaya kamu dapat berdoa dan kamu akan lihat ada rahasia-rahasia akhir zaman yang aku telah ungkapkan bagi kamu, dan kamu akan lihat aku akan memperluaskan ready count tonight pekerjaanku di hari-hari akan datang. May the aid Lord tonight. Hai hambaku, aku ingatkan kepadamu biarlah engkau tetap waspada. Be credit tonight. Apa yang aku telah ungkapkan kepadamu, sampaikan itu dengan berterus terang. Jangan engkau takut, karena aku sedia membela engkau. Be credit tonight. Nadili I become tonight. Hikmat yang aku taruh dalam hidupmu, biar engkau mempermuliakan namaku dalam hidupmu. Be credit tonight. Let me come to know the credit tonight. Karena ingat hai hambaku, apa yang ada padamu tidak ada pada orang lain, dan apa yang ada pada orang lain tidak ada padamu. Be credit tonight. Itu satu keadilanku bagi setiap hamba-hambaku yang memengerti tentang pekerjaanku yang besar di akhir zaman ini. May the least become tonight. Buanglah segala roh-roh kesombongan yang merasa paling hebat. Ready count tonight. Aku benci orang-orang yang demikian. Ready count tonight. Tapi aku mau kamu tetap hidup rendah di hadapanku. Be cry tonight. Dan sampaikan kebenaran itu kepada setiap mereka. Mereka mau terima atau tidak, itu bukan urusanmu dengan mereka, tapi adalah urusan aku dengan mereka. Be cry tonight. Sebab itu hambaku, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kasih sayang kepada setiap mereka. Bawalah firmanku dengan berterus terang. Dek I don't know, dan minta hikmat yang daripadaku, sehingga apa yang aku akan sampaikan kepada mereka lewat engkau, engkau akan lihat ada sesuatu yang aku akan kerjakan nanti. Nebik Antonai, aku tahu pengeluhan-pengeluhan kamu dalam melayani pekerjaanku. Kamu merindukan suatu kesatuan. Ready count tonight. Kamu merindukan ada kedamaian. Ready count tonight. Hai hambaku, dikrai. Sampaikan itu kepada mereka dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih sayang kepada mereka. Mengertikah engkau? They know dikrai, dan engkau akan lihat aku akan bekerja dengan caraku sendiri, bukan cara manusia. Dikrai dulu tunai, hamba-hambaku, tetaplah kamu hidup di dalam doa dan puasa. Merely I know. Baikan dulu di count tonight, karena aku akan melakukan sesuatu pembersihan. Seek I do more to need the Lord tonight, dikrai dulu tonight. Dan ingat kamu baik-baik. Berhati-hatilah kamu dalam melangkah dalam pekerjaanku. Aku minta kekudusan menguasai kehidupan kamu. Lady come tonight, dan izinkan aku yang bekerja di tengah-tengah pelayanan kamu. Baiklah tonight. Jangan engkau kecewa hai hambaku. Let know the cry. Aku yang mempunyai pekerjaanku. Aku yang akan melakukan sesuatu yang terbaik. Dik I know the cry.
Sik ai di botonai dan aku mampu menggantikan ready counter di cry jiwa-jiwa yang baru dalam pelayanan, karena aku tahu tujuan kamu melayani. Big idol tonight bukan ingin dipuji, di cry dulu tonight di cry, tapi aku tahu kerinduan kamu terbeban untuk keselamatan orang lain. Sibik idol di cry, layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh, jangan engkau takut oleh hambaku. Sik ada lotono, kalau ada sesuatu yang engkau dengar, itu yang aku mau dalam hidupmu. Engkau menyimpan baik-baik dan memperhatikan. Tonight, saya dibikau untuk nadilai, karena seorang hambaku harus tahu memelihara rahasia. Bet no dikrai, mengerti engkau. Layanilah pekerjaanku dengan sungguh-sungguh. Jangan engkau takut dan bimbang. Segala sesuatu aku dapat melakukan yang terbaik dan itu pekerjaanku. Ledewotu nadikrai. Berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu di dalam persekutuan kami pada saat kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersekutu manis lewat firman-Mu dan Roh-Mu ya Bapa, yang memberikan kekuatan, semangat baru dan memuaskan roh kami, sehingga kami Tuhan tetap merasakan dan mengalami bahwa api Roh Kudus tetap menyala. Pelita kami Tuhan tidak pernah padam. Kau senantiasa Tuhan memberikan semangat yang baru. Engkau tetap senantiasa Tuhan memberikan api yang selalu baru Tuhan, agar kami tetap setia melayani pekerjaan-Mu. Masih banyak jiwa-jiwa bangsa-bangsa Tuhan di luar sana yang mencari kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, hamba-hamba-Mu Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan lewat firman, anugerah, pengajaran yang benar-benar dapat mempertahankan hidup mereka tetap murni di dalam Engkau. Pakailah mereka semua Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu, agar jangan Tuhan jiwa-jiwa dirampas Tuhan oleh kuasa kegelapan, sehingga jiwa-jiwa mereka Tuhan tersesat. Tapi biarlah Engkau pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan di muka bumi ini yang benar-benar setia mau melayani, mengikuti Engkau Tuhan, tanpa mereka terikat dengan segala keinginan dunia. Tapi mereka yang betul-betul mau menyenangkan hati-Mu, mereka yang betul-betul mencari kerajaan dan kebenaran-Mu ya Bapa. Engkaulah yang akan memelihara hidup setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam mereka melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, diberkati Tuhan kami semua di tempat ini, maupun hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan dari rumah mereka masing-masing. Diberkati oleh Tuhan. Engkau perhitungkan setiap waktu, tenaga, pikiran, hati mereka yang mereka mau luangkan untuk bersama-sama bersekutu di dalam pelayanan kami pada saat hari ini. Semuanya tidak ada yang menjadi sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan sudahi beston kami pada saat hari ini. Segala beban berat pergumulan kami Tuhan, harapan dan doa kami kepadamu di dalam setiap kehidupan kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan, dan Engkau akan menjawab dalam setiap permohonan doa kami. Terima kasih, ampunilah dalam segala kekurangan, kesalahan, dosa kami Tuhan, yang kami lakukan di hadapan-Mu sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar. Tuhan ampuni kami, tapi biarlah Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam hidup kami, agar dengan Roh-Mu Tuhan kami boleh memahami dan mengerti keadaan kami. Kami boleh mengerti dan mengetahui setiap jalan-jalan kebenaran-Mu. Terlebih Tuhan, kami boleh selalu rindu akan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah hati dihiburkan, yang tertutup jalan, Engkau akan membukakan jalan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus,
tinggal diam di hati kita, yang akan menyertai dan memberkati kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Tuhan, kita sudah selesai, sudah penglihatan. Baik, dirahasiakan. Haleluya. Maju terus di dalam iman, ya. Tetap tetap mengiring Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara-cara Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, semangat yang selalu baru untuk kita memperoleh berkat dan kemenangan di dalam janji Tuhan. Shalom, salam keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.